sih marketing itu ya. Ya ini marketing. Jadi marketing ini menjadi sebuah ujung tombak dari manajemen karena memang dari marketing inilah eh, dari marketing ini pendapatan atau roda hidup perusahaan itu dimulai. Ya, sehingga orang-orang marketing ini memang tipikalnya orang-orang yang berani dan harus terbiasa memenuhi target. Ya, jadi ada targetnya. Jadi itu orang-orang marketing. Nah, ini jadi kalau kalian masih bingung apa sih marketing, apa sih pemasaran ya? Pemasaran itu identiknya ya memang 4P ini ya, product, price, promotion, and place. Ya, jadi pemasaran itu berbicara mengenai produk, berbicara mengenai harga, ya, kemudian berbicara mengenai bagaimana produk itu dipromosikan dan bagaimana di mana produk itu dijual. Itu nanti kaitan dengan marketing mix terkait dengan 4P pemasaran. Ini sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Jadi pemasaran intinya seperti itu ya. Terus apa konsentrasi pemasaran ya? Konsentrasi pemasaran. Nah, jadi pemasaran ini ya menurut teman-teman dari konsentrasi pemasaran ini aktivitas ya untuk membuat, mengkomunikasikan ya, communicating, delivery, menyampaikan dan exchanging offers ya, menawarkan pertukaran nilai customer, klien, partner, and society dalam jumlah yang besar. Jadi marketing activity ini adalah serangkaian ya, serangkaian proses bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu, meng-create sesuatu dan menyampaikan sesuatu sampai sesuatu ini mampu tersampaikan, delivering ya, tersampaikan ya, baik ke customer, ke klien ataupun ke partner ataupun ke sosial pada umumnya. Ini pemasaran. Jadi pemasaran ini kita melihat bagaimana person itu menampilkan ya, person itu menampilkan. Nah, jadi makanya orang-orang di pemasaran ini rata-rata memang dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi dan memiliki penampilan yang menarik ya. Kemudian mampu menservices. Jadi dia suka melayani ya. Melayani ini bukan berarti pelayan ya, tapi melayani dengan ramah, dengan baik ya, memberikan sebuah pelayanan untuk kemajuan perusahaan ya. Kemudian goods-nya juga dia harus tahu mengenai barangnya ya maksudnya. Jadi dia harus tahu dengan baik mengenai produknya. Jadi kalau nggak menguasai tentang produk ya jangan di pemasaran. Maka orang-orang pemasaran dia mesti detail ya. Kalau kalian tuh biasanya iseng-iseng jualan, terus kalian tuh cerita, oh ini pokoknya punya keunggulan begini, begini, begini. Nah ini cocok jadi pemasaran karena dia mengunggulkan produk yang dia tawarkan. Kemudian place, dia mengukur bagaimana sih tempat ini mempengaruhi suatu pendapatan perusahaan. Jadi ini juga masuk area di marketing. Maka kalian harus punya sensitivity of place-nya tadi. Jadi punya sensitivitas tempat. Jadi oh kira-kira kalau dodol ini rame, kira-kira ya itu punya analisis yang tepat ya. Jangan sampai wah ini kira-kira ini rame ternyata sepi. Nah, ini sehingga perusahaan atau sebuah bisnis tidak mendapatkan pemasukan ya. Nah, jadi dapatnya dari mana sih orang-orang seperti ini? Yang pertama adalah experience ya. Dia mendapatkan dari sebuah pengalaman-pengalaman ya. Kemudian berikutnya kalian juga bisa mendapatkan melalui event-event ya, melalui sebuah acara-acara. Oh gini caranya menampilkan sebuah produk, oh ini caranya menampilkan sebuah acara ya, ya. Organization ya, information. Jadi ini yang harus dimiliki oleh orang-orang pemasaran ya, bagi kalian yang ingin pemasaran. Jadi pemasaran ini kalau bahasa orang-orang yang awam itu biasanya, oh ini ya mau jadi sales. Nah, padahal bukan sales sebenarnya, tapi marketers.
marketers. Marketers ini orang-orang yang menguasai pasar. Jadi bukan berarti sales, oh iya, ngomongnya enak lambe-lambe sales, bukan, tapi marketer ya, orang-orang yang menggunakan analisis pemasarannya untuk menguasai kondisi di pasar dengan memberikan atensi, purchase, memberikan donasi, dan memberikan sebuah suara, sehingga di marketing ini selalu punya prospek ya, karena dinamis ya, di pemasaran ini dinamis. Maka kalian yang suka dengan tantangan, kedinamisan itu cocok jadi orang pemasaran, cocok nanti memilih konsentrasi di pemasaran ya. Kenapa kalian harus memilih bidang usaha atau bidang pemasaran? Mengapa mahasiswa perlu memilih konsentrasi pemasaran ya? Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh teman-teman pemasaran. Nah, harus bagaimana bisa menjadi seorang pemasar? Bekal apa yang dimiliki mahasiswa untuk konsentrasi pemasaran? Nah, ini kita ulas ya nanti ya. Bagaimana sih peluang kerja di bidang pemasaran? Nah, ini juga nanti akan kita ulas di slide ini. Jadi, kalian di konsentrasi pemasaran akan mendapatkan beberapa mata kuliah terkait dengan spesifikasi pemasaran. Yang pertama adalah riset pemasaran. Di sini kalian melakukan riset, melakukan sebuah penelitian-penelitian kecil terkait dengan kondisi pasar, ya, riset pemasaran yang nanti dengan Pak Sanaji. Ya, bagi kalian yang pernah diajar Pak Sanaji, kemungkinan kalian akan bertemu lagi dengan beliau di riset pasar. Jadi segala sesuatu pasarnya perlu melakukan sebuah riset. Ya, sebelum terjun ke lapangan atau ke sebuah pasar, kalian harus melakukan sebuah riset dulu. Kira-kira produk seperti ini menarik atau enggak, bisa laku atau enggak. Ya. Ditambah juga kalian akan mendapatkan materi mengenai perilaku konsumen. Ini penting sekali ya, consumer behavior ya. Jadi konsumen ini perilakunya berbeda-beda. Kalian pernah mungkin pernah mengalami zaman konsumen dulu mungkin lebih suka didatangi satu persatu. Sekarang konsumen lebih suka belanja melalui online, apalagi dengan pandemi seperti ini ya. Nah, ini perilaku konsumen juga dianalisis dalam konsentrasi pemasaran ya. Maka juga konsentrasi pemasaran ini ilmunya akan luas karena selalu bergerak seperti yang saya sampaikan tadi, selalu dinamis. Kemudian ada pemasaran jasa, ini terkait dengan jasa ya. Jadi selain menjual sebuah produk, biasanya pemasaran juga mampu mengakomodir bidang-bidang jasa. Nanti ada di situ. Terus ada komunikasi pemasaran. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana cara communicate tadi, menyampaikan sesuatu, mendelivering knowledge, delivering product knowledge ya, kepada konsumen, kepada klien ya. Nah, ini komunikasinya harus baik. Jadi orang pemasaran ini harus suka ngomong, berani ngomong, dinamis, suka tantangan, dan berani mengejar target. Ya, target seperti apa? Nah, nanti ada strategi-strategi pemasaran ya. Ini nanti dengan Bu Ir. Jadi dalam pemasaran punya strategi. Nggak bisa pemasarannya jual sembarangan. Pokoknya saya buat IG, Pak. Saya jual di IG. Ya nggak bisa. Pokoknya saya saya masuk Tokopedia, buat akun, terus saya jual di Tokopedia, ya nggak bisa. Tetap nanti ada strategi-strategi dalam melakukan aktivitas pemasaran. Ini nanti kalian dapat. Kemudian ada praktek komputer, ini kaitannya dengan riset pemasaran, bagaimana menganalisis sebuah kasus pemasaran ya. Ada seminar manajemen. Seminar manajemen ini semua sama ya, atau proposal skripsi ya. Nah, ini dosen-dosen pemasaran ya. Kalian sudah kenal, sudah pernah bertemu ya, mulai dari kiri ya, kalian akan bertemu dengan Bu Widya Stuti, kemudian kalian juga akan bertemu dengan Bu Ani, kemudian kalian bertemu dengan Bu Sri Setio Iriani, Ibu Dr. Sri Setio Iriani, kemudian kalian bisa bertemu dengan Bu Yesi ya, bisa juga kalian akan bertemu dengan Bu Monika dan juga Bu Nindria. Nah, dari pemasaran ini kurang dua ya teman-teman, yaitu kurang Bu Rosa dan juga Bu Tias. Nah, ya, jadi pemasaran ini diampu oleh berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya, kurang 2. Ini kan di foto ada 7, padahal sebenarnya ada 9. Ada Bu Tias, ada Bu Rosa. Ya, dan ada satu raja ya di situ, atau satu maskot ya katanya dosen-dosen pemasaran, yaitu Bapak Sanaji. Ya, bagi kalian yang ngefans sama Pak Sanaji, ya silakan nanti milih konsentrasi pemasaran karena bertemu dengan
satu-satunya dosen pria yang ada di konsentrasi pemasaran, yaitu Bapak Sanaji ya. Oke, ini di pemasaran ya. Oh, ini bidangnya. Ada 9, ada Bu Sito Iriani, bidangnya nanti strategi pemasaran. Untuk Bu Ani nanti kalian akan dapat tentang perilaku konsumen, bagaimana sih konsumen itu, ya seleranya gimana sih, kemudian pola-pola mereka membeli itu gimana, itu akan diperdalam melalui Bu Ani ya. Kemudian Bu Pak Sanajib jelas ya, metodologi penelitian ya, yang suka riset statistik itu akan bertemu dengan Pak Sanajib dan Bu Widya Stuti ya. Kemudian Bu Monika itu pemasaran jasa. Jadi kalau kalian yang pengen tahu jasa pemasaran untuk bidang jasa itu seperti apa, kalian akan bertemu dengan Bu Monika. Kemudian Bu Nindria, ini sistem informasi kaitannya dengan teknologi hampir sama dengan Bu Rosa ya, digital marketing. Kemudian salesmanship ya, bagaimana menjual, manajemen penjualan ada di Bu Rosa, Bu Tias dan Bu Yesi tentang komunikasi pemasaran. Oke, it's time to let's make a change ya, kita mengambil sebuah perubahan. Dengan apa? Dengan mengikuti konsentrasi pemasaran ya. Jadi konsentrasi pemasaran ini kalian sudah tahu ya, tadi dosennya, kemudian kalian sudah tahu mata kuliah yang akan dihadapi. Prospek kerjanya gimana Pak? Oh, jangan khawatir ya. Pemasaran ini prospek kerjanya dinamis seperti yang tadi saya bilang. Jadi wah, semuanya serba terbuka. Jadi orang-orang di pemasaran juga kaitan di bidang-bidang pemasaran otomatis mereka sangat dinamis. Jadi kalau di perusahaan pun orang-orang pemasaran ini, orang-orang marketer juga berganti, pindah segala macam, itu sangat-sangat dinamis ya. Karena itu di bidang pemasaran ya seperti itu memang dunianya. Jadi bagi kalian yang suka tantangan, nggak suka dengan kebosanan, dia sering bosen, nah itu lebih cocok di marketing. Kalian yang bisa menguasai komunikasi, kalian bisa melakukan delivering product knowledge, itu nanti di pemasaran ya. Oke, ini untuk manajemen pemasaran. Selanjutnya saya lanjutkan ke manajemen keuangan ya sekalian. Manajemen keuangan kebetulan. Oh, kalau tadi manajemen pemasaran itu ketua konsentrasinya Bu Yesi. Kebetulan Bu Yesi masih ada keperluan di studi ya, keperluan studi. Nah, sekarang kalau di konsentrasi manajemen keuangan ya. Konsentrasi manajemen keuangan. Ini ketua konsentrasinya adalah Ibu Dr. Musdalifah almarhumah ya. Kebetulan beliau sudah lebih dahulu dipanggil karena sebelumnya beliau sudah sakit selama 2 tahun. Jadi itu bukan hal yang mendadak bagi keluarga beliau. Jadi saya mewakili Bapak Ibu dosen juga turut berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu Dr. Musdalifah selaku Ketua Konsentrasi Manajemen Keuangan. Jadi di manajemen keuangan ini ada 8 dosen ya, ada 8 dosen. Ini kurang 1 yaitu Bapak Purwo Handoko nanti ini ya. Nah, jadi ada apa ini? Sisa kurang 1 ya. Ibu Sista. Jadi ada 7 karena Bu Musdalifah sudah berpulang. Sisa ini ya. Oke, jadi dosennya sendiri kalau kalian nanti berkeinginan untuk masuk manajemen keuangan, ada Bapak Dr. Purwandoko, ada Bapak Dr. Uli Hartono, SMSI selaku Ketua Jurusan Manajemen juga, ya, ada Ibu Nadia Sandimitra, ada Ibu Yuyun, ada Ibu Trias, ada saya, dan ada Bu Sista Paramita. Ini bagi kalian yang
nanti berminat memasuki di konsentrasi keuangan ya. Kenapa sih konsentrasi keuangan ini kok beberapa tahun menjadi konsentrasi paling favorit ya? Karena ini ya, karena ternyata menurut data juga di 3 tahun ini lulusan dari konsentrasi keuangan selalu tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi memang salah satu faktor kenapa sih kok pengen keuangan ya, karena pengen lulus tepat waktu harapannya ya kan. Tapi realitanya Pak gimana ya? Realitanya tergantung masing-masing ya. Ada yang tepat waktu, ada yang enggak, itu tergantung kalian. Tapi memang secara rasio, secara kuantitatif, keuangan seringkali lulusnya lebih mudah. Bukan lebih mudah sebenarnya, lebih cepat. Karena apa? Karena ada juga yang menggunakan data sekunder ya. Data sekunder sudah bisa melakukan penelitian. Kalau yang lain mungkin butuh data primer. Meskipun sekarang keuangan juga sudah beralih ke data primer ya. Jadi saya rasa juga secara kelulusan sebenarnya juga sama saja ya. Cuman ini ya, mata kuliah konsentrasi yang akan kalian dapat ya di keuangan. Apa sih Pak? Nanti saya belajar apa sih Pak di keuangan ya? Nah, di keuangan kalian akan belajar yang pertama ada LKPM, Lembaga Keuangan Pasar Modal. Nah, di situ kalian akan mempelajari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan juga kaitannya dengan pasar modal yang ada di Indonesia. Ya. Ketemu lagi nanti yang namanya manajemen investasi. Ya, manajemen investasi ini mata kuliah yang paling penting ya. Mata kuliah paling penting di manajemen keuangan karena ini juga nanti jadi salah satu opsi kalian mau lulus dari UNESA mau jadi apa? Salah satunya bisa jadi manajer investasi ya. Dengan mengelola aset orang lain. Jadi kalian akan cari nasabah dengan nominal 100 juta, 500 juta kalian kelola dan mendapatkan keuntungan. Harapannya demikian. Terus ada lagi mata kuliah analisa laporan keuangan atau ALK. Ini khususnya untuk kalian yang berkeinginan bekerja di perusahaan. Pak, saya manajemen keuangan kerja di perusahaan jadi apa Pak? Ya, jadi bagian keuangan, staf keuangan. Ilmu dasarnya apa Pak? Ya ALK, analisa laporan keuangan. Kalian harus mampu menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Ini apakah dalam keadaan krisis, apakah dalam keadaan sehat, apakah dalam keadaan tidak sehat. Itu kalian harus punya ilmunya di analisa laporan keuangan. Terus ada manajemen keuangan internasional. Ini juga kaitan dengan bagaimana kalian memanfaatkan kemampuan keuangan untuk transaksi internasional. Ini pengembangan dari bisnis internasional ya. Pengembangan bisnis internasional. Jadi kalian yang pengen bisnis ekspor impor harus belajar mata kuliah ini. Karena apa? Karena kalau kalian jualan cuman ya KWU nanti jual makanan, lagi jual pakaian, lagi nggak menarik ya. Jadi paling nggak kalian harus bisa memanfaatkan kondisi kebutuhan di luar negeri. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan banyak orang di luar negeri bilang bahwa Indonesia ini adalah surganya dunia. Sehingga apa aja di Indonesia ini ada, mulai sumber daya alam, sumber daya tambang. Nah, ini bisa kalian manfaatkan semua dengan apa? Dengan ilmu manajemen keuangan internasional. Ada juga manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan di sini berbicara mengenai pengembangan manajemen keuangan lebih dalam lagi daripada manajemen keuangan satu yang kalian peroleh di semester sebelumnya. Kemudian ada IKD, IKD di sini kaitannya dengan derivatif, ya, ada produk-produk lain selain saham itu ada di derivatif ya, seperti opsi, waran, ya, future itu ada di derivatif akan kalian pelajari lagi. Terus ada juga anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan ini jelas sekarang kalian sudah dapatkan ya, dan manajemen risiko ini juga sebenarnya punyanya keuangan yang harus dikuasai oleh semua orang. Tapi sebenarnya khususnya konsentrasi keuangan. Makanya kalau saya ngajar anggaran bagi orang yang bagi mahasiswa yang nggak berminat keuangan itu kayaknya sulit gitu. Saya ngomong anggaran juga sulit gitu. Tapi bagi anak-anak, bagi teman-teman yang berminat di keuangan tuh anggaran perusahaan akan terasa mudah gitu. Karena memang passionnya di situ. Ya. Oke. Jadi itu di manajemen keuangan ya teman-teman. Jadi manajemen keuangan ini karakteristiknya adalah butuh mahasiswa-mahasiswa yang teliti, suka menghitung, berhitung, ya, bertemu dengan angka juga itu di keuangan. Kemudian dia tipenya teliti, kemudian dia tipenya suka memenuhi
apa ya, maksudnya harus memenuhi target kinerjanya dia, terukur. Dia orangnya kuantitatif, gitu ya. Jadi jarang itu pakai perasaan. Kalau orang keuangan, perasaan itu kamu nggak pernah masuk, ya nggak bisa. Kalau keuangan kamu nggak masuk ya dibilang nggak masuk, udah selesai. Kayaknya nilaimu agak baik, itu nggak bisa. Ya nilaimu baik atau jelek udah selesai. Keuangan semuanya terukur ya. Jadi banyak soal-soal juga semua kaitannya dengan kuantitatif atau secara angka. Jadi bagi kalian yang berminat di keuangan, nanti silakan memilih konsentrasi keuangan sebagai pilihan pertama. Oke, ya ini tadi dari konsentrasi keuangan. Oke, ini suara saya masih masuk ya teman-teman? Masih, Pak. Masih, Bapak. Masih, Pak. Oke, saya lanjutkan sekalian ya. Jadi itu tentang keuangan. Tadi kita udah mengetahui mengenai manajemen pemasaran, keuangan juga sudah. Sekarang kita masuk di teknis. Jadi ini teknis karena saya PIC-nya. Jadi mengenai